Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Hikmatut tasyri' utawi iki iku hikmah oleh dan syariatake kisos. Syara awus gawe syariat sapa al maula Gusti Allah kang moho melindungi. Al-Hakim Gusti Allah kang moho wicaksana. Al-Alimu Gusti Allah kang moho pirsa. Mensyariatkan al-qisasa ing qisas. Wa aujaba lan wus mewajibkan sapa maula tanfidhahu ing nglaksanaake qisas, nglaksanaake qisas. Mewajibkan alal hukam atas poro pemerintah ngono mau sianatan krono kanggo jogo lidima innas maring piro-piro getiye rakyat, menjaga melindungi darah, menjaga nyawa. Wa muhafadzatan lan krono kanggo ngrekso ala arwahil abriya pira-pira nyawane wong-wong kang ora dosa. Wa qadaan lan kanggo berantas alal fitnati fitnah perang saudara diberantas fi mahdiha sejak dini, sejak di dalam ayunan. Jadi fitnah segera diberantas sejak dini. Fitnah itu masih berupa embrio. Dzalika utawi mengkono-mengkono kisos gawe berantas ngono mau iku li anna akhdhal jani krono setuhune menindak si penjahat ditindak diproses bijinayatihi kelawan krono kejahatannya iku yakunu ono opo akhdhul jani ono iku zajiron bisa nyegah lahu maring jani wali ghairihi lan nyegah maring liyane. Jadi mencegah dia juga orang lain tidak sampai melakukan pembunuhan. Waradian lan kanggo nolak li ahli bari nolak maring wong-wong kang anduwe sifat semena-mena walau udwani lan mungsuwi. Fa idza hamma mongko nalikone nejo sapa ahadun suwijining wong nejo bi qatli akhihi kelawan mateni dulure koncone. Nek ana wong niat arep mateni koncone au tahayyaba utawa dadi wedi sapa ahad khifatan krono khawatir minal kisosi khawatir den kisos fakaffa mongko menahan diri sapa ahad menahan diri anil qatli saking mateni wong. Jadi dengan disyariatkannya hukum kisos, lek ana wong pengen mateni rasido menahan diri khawatir kena kisos. Fakana mongko ono iku fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono wedi kisos hayatun malah ono kehidupan
lahu kaduwe si jani. Wa hayatun dan juga ada kehidupan. Liman kanggo wong aroda kang ngarepake sapa jani ngarepake qatlahu ing mateni man. Wa hayatun dengan adanya kisos ono kehidupan li afrodil mujtama'i kanggo individu-individune masyarakat. Wa idza baqiyal mu'tadi wa idza baqiya lan nalika tetep sapa al mu'tadi wong kang nglakoni kedoliman mau iku yarta'u bebas kesana kemari. Nek wong dolim bebas enggak ada sanksi tuna jazain lah ngene ya iso ngono kok. Sing tukang dandani kudu sregep ngaji. Halo. Cek enggak kesuwen ngene iki ya. Terus kabeh mik dicek, arep Jumatan dicek ngono lho. Jok ngisi-ngisini ngladeni wong akeh. Tuna jazain kelawan tanpa balasan au iqabin utawa tanpa sanksi hukuman lek wong dolim bebas berkeliaran tanpa balasan tanpa sanksi hukum ada mongko bisa menyebabkan opo dalika mengkono-mengkono bebas tanpa hukum menyebabkan ila isaratil fitani menimbulkan membangkitkan piro-piro fitnah perang saudara adu domba wattirabil amni lan menyebabkan tergoncangnya stabilitas keamanan. Dan kalau sudah aparat enggak mampu, jadilah yang namanya perang saudara, ya. Yaman, ya, Libya, Sudan, Irak, Afghanistan, Suria, Libanon, ya begini-begini. Konco-konco pondok untuk wawasan menjaga harmoni keseimbangan antara memperjuangkan agama dan menjaga keamanan serta kedaulatan negara cukup merujuk pada kiai-kiai Indonesia. Enggak usah merujuk pada kiai Mesir. Enggak usah merujuk pada kiai Sudan. Enggak usah merujuk pada kiai Suriah. Enggak usah merujuk pada ulama-ulama Afghanistan. Enggak usah merujuk pada ulama-ulama Saudi. Enggak usah merujuk pada ulama-ulama Yaman. Ya, ojo sembarang kemarep. Wong mereka sendiri enggak mampu membuat formula chemistry yang bagus antara satu sisi dituntut memperjuangkan agamanya, di sisi lain dituntut menjaga kedaulatan negara. Nyatane negara mereka perang saudara. Untuk ngaji fikih ibadah, sesama ahlu sunnah wal jamaah di negara manapun, mereka bisa kita jadikan referensi. Untuk ngaji tasawuf, untuk ngaji kitab fikih, akidah, asal sesama Asy'ariyah, Maturidiyah, mau ulama Yaman, mau ulama Saudi, mau ulama Mesir, Suriah, mau ulama Ajam, mau ulama Habaib, asal untuk itu
sesama ahlu sunnah wal jamaah, mereka bisa jadi rujukan. Halo, ya. Tapi untuk mengelola keamanan negara, sekaligus piye berdakwah, mensiasati situasi, tetap iso dakwah, tapi ya tetap negarane aman. Kiai-kiai Indonesia lebih pengalaman, lebih mengerti situasi, dan lebih bisa mengukur saya dakwah dengan dosis seberapa. Dan terbukti sampai sekarang nggak ada apa-apa, nggak ada perang saudara. Ojo sembarang merujuk Arab. Dalam hal apa? Gitu. Nek pinter-pinteran gaya rujak, ya pinter kiai Indonesia mas. Timbang kiai Timur Tengah, kono ra iso gaya rujak. Anu lho, ya ngerti ya? Proporsional baik. Kita enggak anti ulama Arab, kita enggak anti habaib. Yang penting dalam hal apa kita harus merujuk kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Adda mongko bakal bisa menyebabkan nekaake opo dalika mengkono-mengkono yarta bebas berkeliaran tanpa hukum, nekaake ila isaratil fitnati, menimbulkan membangkitkan piro-piro fitnah adu domba, wattirabil amni lan guncangnya keamanan negara, terjadi instabilitas. Wa ta'ridil mujtama lan bakal menghadapkan masyarakat, rakyat dihadapkan kepada apa? Ila safkit dima, pertumpahan darah, atau yang kita sebut dengan perang saudara. Al-bari'ah, darah-darah yang tak berdosa. Akhdan, krono mengambil, memegangi, bisakri, dengan kekuatan negara, kekuatan pemerintah. Fa'innal ghadaba liddamil muraqi fitratun fil insan. Setuhune marah karena pembunuhan, karena darah al-muraqi yang ditumpahkan, berarti pembunuhan. Marah karena ada pembunuhan, pertumpahan darah. Iku fitratun fitrah. Kabeh wong apapun agamanya, iman atau enggak iman, mesti marah enggak setuju terhadap pembunuhan siapapun. Ya, kalau karena agama malah menyetujui pembunuhan, aneh. Wong tanpa agama pun secara fitrah, orang otomatis enggak setuju dengan adanya pembunuhan. Lho iki malah membunuh atas nama agama, aneh banget. Fitratun iku fitrah fil islami ing dalam Islam. Itu sudah suara hati, panggilan hati untuk menyatakan marah, tidak setuju terhadap kedoliman pembunuhan. Wal Islamu halih utawi agama Islam iku ro'a jogo ngateake opo Islam. Dari ing mengkono-mengkono menjaga jangan sampai terjadi pembunuhan, fitnah, adu domba, perang saudara. Faqarrara mongko netepake opo Islam, netepake syariat al-qisas ing hukum kisos, regulasi tentang kisos.
hatta yastallal ahqadu, hatta yastalla, hingga bisa dicabut, dikeluarkan, opo al-ahqadu, rasa dendam-dendam, minal qulubi saking hati. Kalau negara enggak menghukum orang si pembunuh, yang terjadi keinginan balas dendam. Nah, perlunya ada hukum kisos untuk mencabut, menghilangkan rasa balas dendam. Wa yaqdiya, lan supaya bisa memberantas apa Islam dengan adanya kisos, memberantas ala asbabil baghi, faktor-faktor terjadinya kesemena-menaan, wal khisomi, permusuhan, persengketaan, wal udwani ya tegese permusuhan. Walakinnal islama fil waqti alladhi yafridu fil qisas yuhabbibu fil afwi. Walakinnal islama, tetapi ini agama Islam, di saat Islam mewajibkan kisos, Islam mendorong supaya ada permaafan. Fil waqtil ladzi, ing dalam waktu alladzi yafridu kang mewajibkan opo Islam, fihi ing dalam waktu mau mewajibkan al-qisas ing qisas, di saat Islam mewajibkan kisos, yuhabbibu, mendorong, memotivasi opo Islam, fil afwi, supaya memberi maaf dan cukup menuntut denda dia, ya damai kan berarti. Wayarsum, lan menetapkan opo Islam, lahu kanggo mengkono-mengkono mekanisme atau skema afun. Pemaafan itu ada mekanismenya, ada skemanya. Yang kasus ini unta sekian, yang kasus ini unta sekian. Dendanya itu loh. Ya, ditentukan sekalian. Al-hududa ing piro-piro batasan. Fatakunu ta'wadu ilaihi, fatakunu mongko ono, opo ad-da'watu, ajaan ilaihi untuk memaafkan, ba'da takriril qisas, sause menetapkan kisos, ala adli, kisos yang adil, ajakan untuk memaaf setelah mengundang-undangkan kisos, iku dakwatan, berarti ajakan, ila tasami fi hududi tatawu, untuk saling berlomba-lomba, mulyo-mulyowan, duwur-duwuran, dalam batas tatawu. Apa tatawu itu? Amal kebaikan yang sifatnya bersuka rela. Ya wis aku ra nuntut bunuh, cukup denda, itu tatawu, sukarela. Haknya si keluarga yang terbunuh. La ilzaman, bukan paksaan. Kamu kalau enggak memaafkan tak pateni. Ora. Memaafkan itu sukarela. Bismillahirrahmanirrahim. La ilzaman, bukan sifatnya paksaan. Yukab itu yang membungkam, fitratal insan, fitrah manusia. Wa yuhammilu, dan memaksa, ha ing fitrah manusia, ma ing barang, latudiku kang ora mampu opo fitratul insan. Jadi maaf, memberi maaf, itu sifatnya bukan paksaan yang memberangus fitrah manusia atau memaksa manusia melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya.
Jadi sekali lagi memaafkan ini sifatnya suka rela. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'um bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Wa qad naqala al-Maula jalla wa ala bi hadha tasri'il hakimi al-uqubat min maknan intiqami ila maknan samin jalil. Pakotna kalau teman-teman memindah, mentransformasi sopo al-Maula Gusti Allah yang maha pelindung, Jalla wa ala, Jalla moho agung sopo maula, wa alalan moho luhur sopo maula. Bihada tasri'il hakim, kelawan iki-iki syariat yang bijaksana, Allah memindah mentransformasi al-uqubat ing hukuman-hukuman. Hukuman sanksi yang kadang dipandang sebagai kesempatan berbalas dendam ditransformasi secara nilai bukan sebagai balas dendam, tapi untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Sing si pembunuh pun kula salah, kula siap dipateni. Itu juga kesiapan si pembunuh untuk benar-benar menerima hukum Allah. Itu juga mulia. Si keluarganya, kula mboten nuntut mateni, kami maafkan, cukup bayar denda. Jadi hukum bunuh yang awalnya itu kesempatan membalaskan dendam, malah akhirnya menjadi berlomba-lomba melakukan kemuliaan. Itulah pinternya Islam, melakukan transformasi nilai. Secara formal, dohir, tetap dilaksanakan hukum bunuh, tapi sebetulnya secara nilai sudah beda jauh. Ditransformasi min maknan intiqami, sangking makna balas dendam, ila maknan samin, kepada makna lain yang mulia, jalilin yang agung. Faqad kanatil uqubatus salifatu, faqad kana teman-teman ono, apa al-uqubatu piro-piro sanksi hukum zaman jahiliyah mbiyen, as-salifatu kang wis kelewat zaman kuno-kuno, iku intiqaman, hukum itu apa? Kangge balas dendam. Yantaqimu, bisa membalas dendam, biha dengan adanya uqubat, sopo al-mujtama'u masyarakat, membalas minal mujrimin, kepada mereka-mereka si pelaku kejahatan. Terus sudah dihukum kapok Uniku biyen puas. Hukum itu apa? Kesempatan berbalas dendam biyen tapi. Au yantaqimu, utawa berbalas dendam, pihak kelawan mengkono-mengkono uqubat, sopo ahlul qatil, keluarga si terbunuh, si pembunuh, min ahlil maktul, dari keluarga yang dibunuh. Fala yakbaluna, karena inginnya membalas dendam, mereka tidak mau menerima tawaran, enggak terima, kecuali harus nyawa disaur nyawa. Fala yakbaluna, hingga mereka tidak menerima, hatta kecuali, yasfaku mereka juga akan menumpahkan muqabilat damil wahid,
sebagai balasan imbalan satu darah, satu nyawa, menumpahkan adima nyawa yang banyak. Zaman jahiliyah ngono, sukuku mau pateni siji, sukumu tak pateni 15. Ya, dulu begitu. Muqabilat damil wahid, sebagai imbalan satu darah, mereka menumpahkan adima, darah yang banyak, nyawa yang banyak. Al-bari'ah, nyawa-nyawa yang tak berdosa, gak salah. Wizhiku, dan mereka mengeluarkan al-arwaha, nyawa, alias membunuh. Kalau belum bisa membunuh akeh, rasanya dendam ini belum terlampiaskan. Wa rubbama qatalu birrajuli mi'ata rajul. Rubbama, bahkan terkadang, qatalu padha mateni sapa wong Arab zaman biyen, salifah, berarti Arab zaman jahiliyah. Birrajuli, sebab mateni wong siji, mi'ata rajulin, ganti mateni wong pira kuwi? Wong 100. Women, ya. Suku kene pateni siji, nuntut kono pateni wong 100. Jadi wong Blitar, pembalasan lebih kejam daripada penggarahan. Ya, apa oleh ngarani penggarahan? Garai. Pembalasan lebih kejam daripada garai. Faja'ala, banjur ndadekake sapa Allahu Allah al-gharadha, tujuan minha, dari adanya uqubat, sanksi hukum kisos. Ndadekake al-istislah, upaya damai, rekonsiliasi. Yang melaksanakan hukum kisos negara, sebelum negara mengkisos, menawarkan damai. Padahal biyen lek durung bales 100 durung marem. Dengan adanya Islam jadinya kayak begini. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Tidak begini, walakum fil qisasi intiqamun, ora. Bagimu dalam pelaksanaan hukum kisos ada kesempatan balas dendam, gak ngono kuwi. Ayatnya ora muni walakum fil qisasi balas dendam, ora. Walakum fil qisasi intiqamun, ora. Tapi walakum fil qisasi hayatun. Walam yakul, ora dawuh sapa Allah. Ora dawuh piye? Lakum fil qisasi intiqamun. Bagimu dalam kisos ada kesempatan balas dendam. Orang ngono kuwi. Walaqad kana. Lan teman-teman ono. Walaqad raqqat. Lan teman-teman jadi halus, lemah lembut. Apa qulubu qaumin min rijalit tasyri' al-wad'i. Piro-piro atine bangsa, kaum, dari para ahli, para tokoh, hukum al-wad'i, hukum nasional, hukum positif, atau hukum gaweane menungso. Jadi negara-negara yang memakai bukan hukum syarak, tapi hukum buatan manusia,
dari tokoh-tokoh hukum yang bikin. Mereka disebut dalam bahasa Arab rijalut tasyri'. Tokoh hukum, rijalut tasyri'. Pinter membuat aturan undang-undang. Mereka sendiri karena hatinya lembut, enggak tega mereka itu melihat pembunuhan-pembunuhan. Tapi akhirnya krono menungso niki lemah. Memang mereka menentang pembunuhan. Tapi ketika tidak menghukum si pembunuh, katanya demi HAM, demi kemanusiaan, justru akhirnya korban yang terbunuh semakin banyak. Jadi kalau kamu anti hukum kisos, alasannya demi HAM, hak asasi manusia, maka dengan membiarkan si pembunuh berkeliaran, yang menjadi korban akan bertambah banyak. Dan itu namanya tidak jadi menjaga HAM. Tidak mengkisos pembunuh alasannya HAM, tapi korbannya malah lebih banyak. Jadi HAM yang menyebabkan pelanggaran HAM. Pemahaman HAM yang sesat. Ya sama saja, orang zina enggak dihukum, orang melacur enggak dihukum, alasan kemanusiaan, alasan HAM. Tapi gara-gara lemah penegakan hukum di pelacuran ini, akhirnya sekian perempuan hamil tanpa suami. Dan jalan keluarnya ketika mereka malu hamil tanpa suami, akhirnya ribuan janin mereka bunuh. Ribuan janin mereka aborsi. Dan itu pelanggaran HAM lebih berat. Kalaupun menghukum pezina, menghukum pelacur laki maupun perempuan, kau anggap melanggar HAM, tapi membiarkan mereka tidak dihukum, akhirnya ribuan janin jadi korban, itu lebih pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang lebih berat. Jadi sebetulnya dianggap melanggar HAM kecil dalam rangka menghindari pelanggaran HAM yang lebih besar, itu sebetulnya membela HAM. Paham ya? Kalau ada aktivis ahli hukum positif mengkritik kisos alasan demi HAM, maka kita mengkritik mereka karena enggak ada undang-undang kisos hukum bunuh, korbannya lebih banyak, kamu lebih melanggar HAM. Nah, itu. Podo ae, teroris enggak usah dihukum mati. Alasannya membela HAM. Nah kalau mereka enggak dihukum mati, teroris semakin banyak, aksi pembunuh diri semakin banyak, korbannya semakin banyak, dan itu lebih melanggar HAM. Kadang-kadang si koran, si para muhallil siyasi, pengamat politik atau apa saja, ketika negara, pemerintah menghukum berat pelaku pengeboman terorisme, dikritik itu melanggar HAM, bla bla bla. Tapi si pengkritik pemerintah ini nggak pernah mengkritik teroris, bahwa kamu lebih melanggar HAM. Mending negara menghukum bunuh 1, 2, 3, 4, sampai 10 teroris itu. Akhirnya ribuan orang terselamatkan nyawanya. Daripada enggak menghukum teroris alasannya wedi HAM, tapi rakyat dalam jumlah besar malah jadi korban. Nah, begitu. Dosen, apalagi dosen di kedokteran, mahasiswanya bodoh, kasihanlah tetap diluluskan demi kemanusiaan.
Kasihan tetap diluluskan demi kemanusiaan. Kamu meluluskan mahasiswa bodoh, alasannya kemanusiaan. Setelah si orang bodoh itu jadi dokter, terjadi malpraktek. Nyuntik salah, ngeracik obat, salah ngukur dosis, salah korbannya nyawa dalam jumlah besar. Zaman meluluskan mahasiswa kedokteran bodoh, alasannya kemanusiaan. Enggak taunya yang jadi korban apa? Manusia dalam jumlah besar. Mending dari awal tegas, lek gak ngene gak lulus. Udah. Untuk masuk kedokteran, lek matematikanya enggak sakmene, IPA-nya enggak sakmene, gak lulus. Kalau ikunya enggak di atas 130, gak lulus. Wah, kurang, ora kereng-kereng kan iki. Iki menyangkut nyawa. Ya lek ngajar nahwu sorop mana gampang. Paling muridnya rada bodoh ngono. Enggak sampai langsung mengorbankan nyawa lagi kedokteran. Ya. Padahal kalau dikonstruksi bangun jalan ngaspal, lalu jebuk titik-titik aspalnya kurangi titik dari spek. Itu biasanya agak permisif sedikit. Agak diberi toleran, enggak terlalu dihukum. Tapi kontraktor membangun bangun jembatan, enggak ada ampun. Ngurangi spek sakdom kan. Jalan ini mas, aspalnya mau kurangi titik. Nyun sewu, korbannya itu enggak sampai fatal. Ya paling mestinya awet 3 tahun malah mekur 2 tahun. Paling ya tibung. Tapi jembatan dikurangi speknya. Terus wis enggak rumus momentum yang pas. Seharusnya bentangan sekian meter, lalu dikai melengkung cekungnya sekian derajat, supaya bisa mampu menahan daya beban berat sampai 40 ton, itu besinya harus sekian, ketebalannya sekian, lalu semennya sekian, koralnya sekian, kemudian pasirnya harus pasir cor, pasir lumajang, dan seterusnya. Itu lek sampai enggak ngono mas, dilewati bis telu brek, ya wis, korbannya akeh. Nah, sekali lagi, kalau yang menyangkut nyawa-nyawa begitu, negara kita milih dari awal tegas sudah, tanpa ampun. Kalau bahasa Arab BSA, banyak kelonggaran, wis dulu serapa. Sakno. Bahasa Arab sastra tugasnya ngelamun. Iya kan? Seniman, sastrawan, itu harus diberi kesempatan ngelamun sebanyak-banyaknya. Berimajinasi. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fastadfa'u mongko podo nganggep jijik, podo nganggep kotor, podo nganggep kasar, sopo toko-toko hukum, qatlal qatil, ing hukum kisos. Apa hukum kisos? Menjatuhkan hukum bunuh kepada si pembunuh. Itu dikritik oleh ahli hukum. Mereka menganggap itu terlalu sadisme, sarkasme, tidak manusiawi. Warahimu,
lan malah memberikan belas kasihan sapa rijalu tasyri' hu ing qatil minal qatli dari kasus pembunuhan itu. Padahal mestinya kalau aja dipatani saaken, sing luwih berhak untuk disaaken ya sing terbunuh. Kok malah yang membunuh, aneh. Walaqad kanal maqtul, lan teman-teman ono sapa al maqtulu dzulman wong kang dipateni sarana zalim iku aula lebih layak, lebih berhak birahmati untuk mendapatkan kasih sayang wasyafaqati lan kawelasan wala atfi tegese kawelasan. Wa idza rahimul qatil faman yarhamul mujtama. Jika para tokoh hukum itu hanya berbelas kasih kepada si pembunuh, membela si pembunuh, pembunuh nggak boleh dibunuh karena HAM. Lalu siapa yang berbelas kasih kepada korban? Faman, lalu siapa? Yarhamu, yang berbelas kasih. Al-mujtama'at, kepada masyarakat umum. Min satwatil mujrimin, dari tangan jahatnya si para penjahat. Min ahlil fasad, yakni golongan orang-orang yang melakukan kerusakan. Wa madza nasna minal isabat allati kasurat fi hadhil ayyam wa takhadhat laha tariqatan ila tarwi'il mujtama. Apa yang bisa kita perbuat terhadap kelompok-kelompok geng-geng, geng rono-rono kan? Ya, ada geng motor, ada geng anarko, ya. Ono. Wah. Nah, kalau kita mau ini sakno, hukum sakno, dihukum sakno, bolak-balik sokna sakno. Terus mereka merajalela. Lalu apa yang kita perbuat terhadap para geng-geng yang merusak, meresahkan, membuat masyarakat jadi ketakutan. Wamada, apa nasna yang bisa kita perbuat? Ma'al isobat, terhadap kelompok-kelompok geng-geng. Alati kasurat, yang semakin banyak. Fidil ayam, di hari-hari ini. Ternyata pekat penyakit masyarakat bikin geng-geng. Itu enggak di Indonesia atau enggak di Amerika. Ini penulisnya kan Saudi, Arab. Kalau dia nulis begini di sana berarti juga ada. Sampai si ulama ini prihatin. Penyakit ini yang dinjono. Watakhadat, dan si geng-geng itu mengambil laha untuk berbagai kejahatannya. Mengambil torikon, jalan ila tarwi ilmu jalama, untuk menakut-nakuti masyarakat, menteror, ya. Kalau yang dilakukan Wahabi ustadz-ustadznya bukan teror fisik, tapi teror mental, teror agama, teror akidah. Wong awam tahlilan, dilabrak parani. Mana dalilnya tahlilan? Ada contoh dari Rasulullah. Ada hadisnya. Enggak ada kan? Beda. Itu menteror masyarakat awam. Bukan ingin nanya dalil lalu memperjuangkan kebenaran. Kalau mereka nanya dalil mestinya kepada ulama. Kenapa nanya dalil kok kepada masyarakat awam? Berarti tujuannya menteror. Biar masyarakat down. Akhirnya nyun sewu enggak gelem tahlilan.
Tarwi ilmu jama' menakut-nakuti masyarakat. Bisalbi dengan diambil barang-barangnya, salbun itu diambil HP-nya, duitnya, dompetnya, gelangnya, itu namanya salbi. Melucuti barang yang melekat di tubuhnya. Itu salbu. Wanahbi dan perampasan, weduse, sapine, parine dirampas. Wasafkid dima, dan menumpahkan darah. Membunuh. Ya, gak ono hukum terus. Geng-geng itu bebas beraksi. Masyarakat yang jadi korban. Padahal kewajiban negara lewat hukum dan aparatnya menjamin keamanan dan ketenangan, kondusif. Laqad nadhuru nadhratan dhayiqah. Benar-benar mereka si ahli hukum positif ini, ahli hukum madani ya, buatan manusia, mereka memandang dengan pandangan sempit, bifikrin ghairi salim, dengan pemikiran yang tidak sehat. Walau nadharu nadhratan ammatan syamila bifikrin wa aqlin mustanir, andai para ahli hukum itu memandang dengan pandangan umum yang universal, dengan pikiran dan akal yang jernih, mustanir, bening, terang. La rahimul ummah minal mujrimin. Tentu mereka akan memberikan belas kasihan kepada rakyat, kepada umat, daripada berbelah kasih kepada para penjahat. Kalau ada pihak yang harus dibela HAM-nya, ya mending membela HAM-nya rakyat. Rakyat banyak daripada membela HAM-nya si penjahat. Ya, harusnya mereka berpikir gitu. Berpikir untuk pihak yang lebih banyak. Bil akhdi bisiddah, dengan memproses menangkap, bisiddatin dengan tegas, memproses menangkap ala aidi al-abisin, tangan para penjahat. Abisin itu orang yang main-main dengan hukum. Fa inna man yarhamun nas yas'a li taqlili asyarri anhum. Sungguh orang yang benar-benar berbelas kasih kepada rakyat, kepada manusia, tentu dia akan berusaha mengurangi kejahatan dari para mujrimin, dari para penjahat. Wa kaffi adiyatil mu'tadin, dan dia akan mencegah merantai itu apa? Dia akan mencegah merambatnya, merantaknya, merajalelanya al-mu'tadin, orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. Faridatus siyam alal muslimin. Al-Fatihah.